Shalom. Wah, kok kamu di sini? Wah, tumben hari ini kamu datang tepat waktu. Aku nggak tahu aku di mana nih. Aku di sini. Ya ampun, kok bisa nggak tahu ini kan sekolah minggu. Oh iya, aku lupa. Iya. Aduh. Ini sekolah minggu kan teman-teman. Betul. Nah, dan Kak siapa ya? Aduh, Ada yang kenal? ada yang Ayo, kenal? ayo. Sudah datang tepat waktu, cuman belum kenal. Namanya siapa ya? Oh iya, kenalin adik-adik. Nama kakak Kak Willy. Halo semua adik-adik. Halo Halo Kak Willy. Iya. Jadi Kak, hari ini kita mau ngapain Kak? Mau sekolah minggu kan? Kita mau loncat-loncat. Iya, mau Loncat-loncat. bergembira sama Iya. Tuhan. Bagus dong. Ih, itu baru senang. Ya, semuanya sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Tapi sebelum mulai sekolah minggu, dengan kasih Kristus, Kak Willy yang baru datang untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Oke, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Berdiri. Siap? Semuanya berdiri ya, berdiri. Teman-teman berdiri ya. Ikutin kakak-kakak ya. Siap, satu ya. Kemana? Tenang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Sekali selamanya. lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Aduh, Luar biasa. Kak Kevin sama Kak Lili capek nggak ya? Tapi Aduh, tapi kalau memuji Tuhan walaupun capek kita tetap harus semangat. semangat. Aduh, sekarang karena semuanya masih semangat belum capek kan? Ayo kita mau mendaki puncak. Mana ini puncak Puncak mana? Everest. Bukan. Batu Kak, batu ya. Oh iya iya. Nah, kita ke betul. batu nih. Bukan Bukan, batu. waduh. Tapi hari ini kita mau mendaki Gunung yang gunung tinggi. gunung yang tinggi. Ayo oke siap? Kalau mendaki gunung biasanya capek, tapi hari ini karena kita mau semangat memuji Tuhan, jadi harus tetap semangat. Oke, lanjut. Oke. Ayo jadi semuanya tetap semangat ya. Siap? Ah. Siap? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang, ku tidak membentang. Yesus beserta. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang, ku tidak membentang. Yesus besertaku.
ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dapat di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Gimana mendaki gunungnya? Masih tetap mau mendaki gunung bersama Tuhan? Mau Gunung Everest. Tetap mau ke gunung bukan ya? Everest. Tapi maksudnya dalam suka, dalam duka kita mau tetap taat dan mengikuti Tuhan, mengikuti Amen. maunya Tuhan, oke? Betul itu kan. Nah, sekarang ya kita mempersiapkan hati kita ya. Oke, Kevin berdoa ya. Oke, adik-adik, kita mau mendengar apa? Mendengar apa? Gak dengar, keras. Hah? Gak dengar. Firman! Wah, betul sekali kita mau dengar firman. Kita harus tetap semangat. Betul? Betul dong. Oke, sebelum kita dengar firman, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikuti Kak Kevin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, pada hari ini pada hari ini kami bersyukur kami bersyukur karena kami dapat karena kami dapat bersuka cita dan sebentar Tuhan Tuhan kami mau mendengar kami mau mendengar kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kuatkan hati kami, Kuatkan hati kami, berikan kami fokus berikan kami fokus untuk mendengar firman Tuhan. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke. Aduh. Suka bingung deh. Tapi kok ada yang liatin aku ya? Aduh, jadi tambah bingung. Jangan liatin dah. Aku tuh punya 2 kakak teman-teman. Tahu nggak? Pasti nggak tahu ya. Ya sudah, aku kasih tahu ya. Jadi aku tuh anak buntut. Bukan anak buntut. Anak terakhir. Perempuan lagi. Nah, tahu nggak teman-teman? Aku punya kakak. Ada 2 kakak, semuanya cowok. Jadi aku yang cewek sendiri. Jadi aku bingung gimana caranya. Aku harus memilih di antara 2 orang itu, 2 kakakku. Siapa yang harus kupilih ya? Bingung deh. Bingung. Aduh, sakit. Wah! Aduh. Kakak! Tenang ini cepet. Kakak! Kamu kemana sih? Ini apa ini? Kok mainnya gitu sih, Kak? Aku kan Nggak tahu, aku cewek. bosan. Jangan ada main kayak gitu lah, Kak. Aku kan cewek. Ya, Mau daripada main masak-masak nggak? nggak mau. Ngapain itu? Daripada main masak-masak, kamu mau nggak? Apa, Kak? Di situ ada mangga yang udah masak. Wah! Kamu suka mangga nggak? Suka, Kak. Suka banget. Suka. Mau, tapi punya orang sih. Mau nggak kita curi aja? Gimana?
Iya. Ya, baik nggak kak? Nggak masalah sih. Oh nggak masalah ya kak. Kan sekali doang. Oh ya sekali aja ya Iya, kak, sekali sekali aja. ya yang Mau aku nggak kan ikut? suka mangga sekali aja ya. Iya, sekali aja. Mau kan? Mau. Tapi kamu harus nanti bantu kakak ngambilnya. Iya kakak yang naik yang ngambil aku yang makan. Ais, enggak. Lo Kita makan betul sama-sama. kan kakak yang cowok, kakak yang harus berusaha. Oh iya, oke. Tapi kamu bantu kakak mencuri ya. Ih, ada kata mencuri nggak mau ah. Terus Minta, tapi nggak usah dibilang-bilang. Oh iya. Kamu the best. Iya. Oke. Oke. Oke, kita berangkat. Kak. Halo. Gimana Mel? Aduh, kakak, kita tuh mau curi mak. Aduh. Mau curi apa? Mau curi apa? Mau kemana Mel? Kita mau curi mak. Oh, bukan kita mau ini, mau jalan-jalan. Ya. Oh, mau jalan-jalan tadi kalau bilang mau curi. Mau curi apa? Mau curi mangga. Enggak, Kak. kami aduh. Loh, Kami mau pergi dulu. Curi kami itu nggak mau boleh tadi. Mel. Kata mama Enggak, itu nggak kakak. boleh. Aduh, Kalau kakak gua bingung bilang- deh. Tadi kak Kevin bilang nggak masalah. Terus Kakak bilang nggak boleh. Kita Aduh, kita bingung. mau curi, ayo kita Teman-teman Mel. cuma Kita dua, mau curi. jangan Ayo, bantu mama. diambil. Ayo kita Aduh, bingung, teman-teman. Terus Kita ini jalan. siapa? Enak loh, kita makan mangga. Diam aja. Oh, tapi mencuri nggak Mencuri boleh. itu nggak boleh loh Mel. Mel, Tapi ingat, Mel. katanya Satu nggak hubungan masalah. itu. Iya, nggak Nggak boleh masalah kita kan cuma mencuri Mel. sekali. Halo, kok ribut-ribut sih itu loh kedengaran sampai sana. Iya kakak. Kalian lagi ngapain sih? Itu mereka Kami mau. lagi bahas tentang Kami firman mau- Tuhan. Enggak, Aduh, bohong. aduh, sabar. Enggak. Satu-satu. Siapa dulu yang Aku mau nggak bicara? mau satu-satu, mau dua-dua. Ah, bukan gitu maksud aku. Maksudnya bicaranya satu-satu biar aku ngerti Oh, kalian iya, lagi iya. ngapain. Iya, Ini iya kak, sudah. mereka tadi mau curi. Enggak, Enggak, itu Kami cuma bohong. ngambil. Kami enggak ngambil, kami mau minta. Iya, mau minta, betul. Mau minta. Ayo Tadi bilang- teman-teman. bilang. Teman kami mau minta kan? Bohong, pasti bohong. Betul. Bohong. Nggak boleh bohong loh, bilang kami mau minta ya. Enggak, kan mereka bilang apa tadi mau nyuri kan? Ya. Nggak boleh bohong loh teman-teman. Sebentar. Kemarin kalian dengar firman Tuhan kan? Kalau anak Tuhan itu gak boleh Bohong. Kalau Kemarin gitu. aku balas kak. Oh, pintar. Ya. Harus jujur. Kalau begitu tadi kalian ngapain? Kita Ayo jujur. jujur duluan kak. Oh, ayo. Mencuri. Aku apa? ikut kak Kevin. Mencuri. Oh, mencuri. Tapi aku Ah. ikut kak Kevin ngajak-ngajak. Oh, terus kamu ngapain? Aku bilang sama Dia mau ikut. Mary. Oh, Aku ikut. Itu bantu mama. Oh Ya. ikut. Kan iya kalau gitu gak boleh mencuri. Kalian tahu nggak kenapa mencuri itu nggak boleh? karena mencuri itu Ya. nggak boleh. Iya, karena tidak sesuai firman Tuhan. Kita Iya. harus taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang Masuk tidak Tuhan. boleh mencuri, Kata tidak Kak boleh Kevin cuma berbohong. sekali. Karena Masuk Tuhan Yesus mungkin teman-teman nggak bisa teriak Kak Ani memang betul tadi mencuri. Atau mungkin tidak ada orang yang tahu kalau tadi kalian mencuri. Tapi ingat, Tuhan Yesus tahu. Ya, kalau begitu kalian mau nggak kalau tidak mencuri lagi? Aku pikir-pikir deh kak Ani. Enggak mau. Kenapa nggak mau? Enggak mau mencuri maksudnya. Oh, betul. Jadi tidak boleh mencuri lagi ya. Kenapa? Karena Kamu anak tuh? Tuhan. Oke. Selain itu apa? Ada membicarakan? Anak mama. Oh ya mama pintar. Bapak enggak? Iya. Oke. Aku, Kalau gitu aku. kalian mau nggak dengar firman Tuhan? Mau. Oke. Teman-teman juga udah siap mendengarkan firman Iya, Tuhan. kan Kalau kita gitu pada masing-masing duduk. Oke. Oke. Nah, teman-teman, tadi udah nonton nggak cuplikan drama singkatnya? Ya, ada Kak Meli, ada Kevin, ada Willy. Mereka itu keluarga. Tapi sayangnya Meli itu bingung. Aduh, dia itu harus ikut yang baik atau ikut yang buruk ya? Nah, tapi pada akhirnya kan kita harus tahu bahwa kita harus mengikuti sesuatu yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Sebelum kita baca Alkitab nih, Kak Ani mau tanya,
Siapa di sini yang suka makan daging? Angkat tangan. Makan apa Kak Ani? Makan daging. Siapa di sini yang suka? Kak Ani juga suka loh. Semuanya pasti suka kan? Oke, kalau gitu pertanyaan kedua. Gak susah kok, tenang. Pertanyaan kedua. Siapa yang di sini suka makan sayur? Wah, loh, kayaknya ada yang gak suka ya? Sedikit ya? Oh, tapi ada yang suka kok pasti. Nah, Kak Ani juga suka makan sayur. Kayak teman-teman kita, bukan teman kita, kayak 3 orang di Alkitab. Mereka itu suka makan sayur. Ada yang tahu nggak ceritanya itu tentang apa? 3 orang pemuda suka makan sayur. Mereka gak mau terpengaruh sama orang-orang lain. Makannya makanan santapan raja. 3 orang itu pintar sekali. Sampai-sampai menjadi orang kepercayaannya raja. Raja siapa itu ya? Di mana itu ya? Nah, ada yang masih ingat gak kisah itu tentang apa? Kalau gitu kita sama-sama ya belajar ya firman Tuhan ya. Jadi kisah itu tuh ada di kitab Daniel pasal 4 dan juga pasal 1. Kisahnya tentang apa? Tentang DSMA. Ada yang masih ingat gak? DSMA itu apa? 4 orang itu. Ya, D itu Daniel. Terus Sadrak, terus Mesak, terus Abednego. Tapi waktu mereka di Babel, Raja Nebukadnezar kasih mereka nama baru. Nama baru itu ada di mana ya? Nah, kita sama-sama lihat ya. Nama barunya itu ada di Daniel pasal 1 ayat 6, ayat 7. Nah, kita akan membacanya ya. 1. Sahabat, teman-teman tahu nggak Daniel itu di mana? Ya, di Perjanjian Lama ceritanya. Oke. Mulai ayat 6 ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Asaria dinamainya Abednego. Jadi mereka waktu di istana Babel mereka dikasih nama. Bukan cuma dikasih nama baru teman-teman, tapi mereka juga dikasih santapan raja. Wih, santapan raja. Sepertinya enak tuh. Kalau makanan di hotel aja begitu enak, terus masakan-masakan di restoran-restoran tuh enak, pasti santapan raja juga enak dong. Pasti ada daging, ada banyak menunya. Tapi teman-teman tahu nggak? Daniel, Sadrak, mereka itu tidak mengikuti orang lain. Makan juga santapan raja, tapi mereka makan sayur loh. Wah, bisa ya mereka ya. Padahal ada makanan begitu banyak, tapi mereka tetap memilih makanan yang tidak menajiskan diri mereka, yang tidak membuat mereka menjadi tidak kudus seperti yang lain. Bukan cuma itu teman-teman. Pada kisah-kisah selanjutnya, pada Daniel pasal 4, di situ Raja Nebukadnezar buat sebuah ada yang tahu nggak? Iya, sebuah patung besar. Raja Nebukadnezar suruh sama seluruh orang bahwa mereka harus menyembah patung itu. Ketika mereka meniupkan alat musik, orang-orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak mau. Mereka tetap berdiri karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Hanya Tuhan Yesus yang mereka sembah. Jadi mereka tidak terpengaruh. Padahal teman-teman tahu nggak, kalau misalnya nggak menyembah itu nanti kenapa? Iya, nanti dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Iya, meskipun hukumannya berat seperti itu, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
mereka tidak mau terpengaruh. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan Allah. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Mereka tetap mau sembah, hanya sembah Tuhan, sembah Allah. Mereka tidak mau sembah patung-patung itu. Jadi teman-teman, pada saat itu karena mereka tidak mau taat, mereka dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saking panasnya sampai orang-orang di sekitarnya pun terbakar sampai mati. Tapi teman-teman lihat di kisah tersebut, dan Sadrak, Mesak, Abednego berkata seperti ini, ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Langsung Raja langsung bilang, "Hah?" Raja mukanya langsung marah. Terus Raja bilang, "Hah? Tidak, kalian harus menyembah patung yang saya buat." Raja marah, terus Raja bawa mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi teman-teman, waktu di perapian yang menyala-nyala, tiba-tiba ada pribadi yang lain. Mereka saat itu ada pribadi yang lain. Pribadi itu apa? Allah. Pada saat mereka di perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar karena ada Tuhan yang melindungi mereka semua di situ. Nah teman-teman, setelah dari situ langsung Raja berubah pikiran. Raja langsung berkata, ayat 29 Raja berkata, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Tidak ada Allah yang sanggup menolong Sadrak, Mesak dan Abednego." Kenapa Allah menolong mereka? Karena kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah Allah lain. Padahal semua orang di situ tuh takut sekali, mereka sampai puja begini, sembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap taat. Mereka bilang, "Kami tetap sembah Allah. Meskipun Allah tidak tolong kami, tapi kami tetap sembah." Tapi pada akhirnya Allah tolong mereka. Jadi teman-teman, meskipun di sekeliling kita, meskipun orang-orang di sekeliling kita mencoba untuk mempengaruhi kita, merayu kita, ayo nyontek aja, kasihan loh, kamu nanti nilainya jelek. Tidak boleh nyontek, tidak boleh terpengaruh ke hal-hal yang buruk. Kalian harus tetap taat sama firman Tuhan. Karena menyontek itu berbohong. Iya, kan kata guru tidak boleh lihat punya teman. Kata guru kita harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh terpengaruh meskipun teman-teman di sekeliling kita seperti itu. Karena percayalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolong adik-adik, menolong kakak, menolong kita semua ketika kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman sudah tahu kan kita harus seperti apa? Kita tidak boleh terpengaruh sama hal-hal negatif di sekeliling kita. Waktu kakak kita atau siapapun, teman kita, sahabat kita mengajak kita untuk berbuat dosa, kita tidak boleh ikut. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus taat apa kata Tuhan Yesus. Ya teman-teman, ya adik-adik. Oke ya, semuanya mau sembah Tuhan melalui perbuatannya. Maksudnya apa Kak Ani? Maksudnya mau taat kepada Tuhan melalui perbuatannya. Oke, kalau semua sepakat sama Kak Ani, kalau gitu kita sama-sama berdoa biar Tuhan Yesus yang tolong kita ya. Oke,
Kalau gitu Kak Ani ajak kita semua bangkit berdiri, yang tadi udah duduk-duduk tuh. Nah, Kak Ani ajak kita semua berdiri biar kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Sekali lagi Kak Ani ingatkan ya, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Meskipun banyak orang yang seperti dunia ini mengikuti atau melakukan hal-hal yang negatif, kita harus mau tetap sembah Tuhan, tetap taat sama Tuhan Yesus. Oke teman-teman? Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Buka tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Ani berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau menjadi Allah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami boleh dapat sama-sama belajar dari drama yang tadi diberikan. Kami juga belajar dari firman Tuhan di kitab Daniel, bahwa kami harus tetap taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat kepada hal-hal yang baik dan tidak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Tuhan Yesus tolong kami, berkati juga kedua orang tua kami, keluarga kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan ya. Shalom.